Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman penonton setia Ikan TV. Nah, hari ini saya sudah kedatangan seorang narasumber yang luar biasa ya. Di depan saya sudah ada Bu Fauzia yang bakal yang bakal memberitahukan informasi kreatif terkini ya kepada teman-teman, apa-apa saja yang kemudian yang bakal kita bahas ke depan ini. Kita bakal ngebahas tentang pengabdian pada masyarakat berbasis riset. Nah, kebetulan Bu Fauzia ini merupakan salah satu dosen di IAIN Pontianak. Nah, mungkin tanpa berlama-lama lagi ya, mungkin saja langsung diperkenalkan Bu, Ibu siapa, terus kegiatan sehari-hari ini seperti apa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Saya Ibu Dr. Haja Fauzia MPD sebagai dosen di IAIN Pontianak yang dalam bidang bimbingan konseling ya. Dan sekaligus juga saya di IAIN Pontianak diberikan tanggung jawab sebagai Kepala Pusat Pengabdian kepada Masyarakat. Nah, pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih kepada adik-adik podcast IKN ya. Informasi kreatif terkini luar biasa ya, untuk bisa menyampaikan sesuatu hal yang terbaik untuk kita pahami bersama, bagaimana kita mau melakukan kegiatan pengabdian dengan berbasis riset. Oke, sebelum ngebahas tentang pengabdian masyarakat berbasis riset Ibu, mungkin bisa Ibu paparin ya, pengalaman pendidikan Ibu lah, mulai dari S1-nya di mana sampai S3 Bu. Waktu S1 dulu Ibu di Madrasah Ibtidaiyah Swasta Bawari di Jalan Merdeka. Nah, di sana Bawari. Kemudian lanjut SMP atau sanawiyahnya di Madrasah Sanawiyah Negeri 1 yang di Jalan Alianyang ya. Nah, kemudian aliyahnya Ibu di Madrasah Aliyah Negeri 1 Pontianak. Dan lanjut S1-nya itu Ibu ke fakultas, dulu nama IAIN itu masih cabang Jakarta. Jadi Fakultas Tarbiyah cabang Syarif Hidayatullah Jakarta ya, Pontianak ya. Jadi cabang dari Syarif UIN Jakarta. Jadi nah kemudian setelah melanjutkan studi di sana sampai selesai, Ibu menjadi dosen di Universitas Negeri UMP ya, Muhammadiyah Pontianak. Itu lama betul Ibu di sana ya. Berapa lama? Ada 4 tahun, 4 sampai 5 tahun. Jadi dosen apa? Dosen tetap di sana. Oh, dosen tetap. Universitas Muhammadiyah Pontianak. Mata kuliahnya waktu itu karena Ibu belum S2 ya. Jadi mata kuliah psikologi ya, kemudian tentang pembelajaran, teori-teori belajar itu. Karena Ibu kan basicnya adalah jurusan pendidikan. Jadi banyak kepada orientasi untuk mata kuliahnya ke sana. Bahkan Ibu juga mengajar studi Islam di Politeknik Untan. Politeknik ya. Politeknik Pontianak. Ya, bukan Untan ya dulu Mas. Dulu memang Untan. Iya. Pernah mengajar mata kuliah studi Islam. Untuk mengajar juga di Muhammadiyah itu untuk fakultas teknik. Jadi fakultas teknik itu kan mahasiswanya cowok semua ya. Nah dulu kemudian mengajar di jurusan tata niaga di Politeknik untuk mata kuliah studi Islam. Nah kemudian tahun 2001 itu melanjutkan studi S2 di UPI ya, Universitas Pendidikan Indonesia Bandung, selama 2 tahun setengah. Nah, di sana Ibu membawa keluarga lah, anak-anak Ibu pindah sekolah ya. Kemudian rumah yang di Pontianak dikontrakkan, kita ngontrak rumah di sana. Karena suami Ibu juga melanjutkan studi S2 juga.
Kalau suami ibu itu dia alumni Unpad, ya kan? Nah, kemudian setelah selesai di Bandung, ibu melanjutkan di Universitas Negeri Malang, Jawa Timur, Surabaya. Karena langsung ke fokusnya kepada bimbingan konseling. Waktu S2 juga bimbingan konseling. Ibu pertama ibu tertarik dengan teknik-teknik yang diterapkan dalam bimbingan konseling itu. Ya. Ibu bisa cerita sedikit ya mengapa ibu tertarik ke itu ya. Pertama gini. Semasa ibu sekolah itu, guru BK itu seperti polisi sekolah. Iya benar, ditakutin mahasiswa. Kerjaannya kan adalah banyaknya mengkaji atau menangani mahasiswa yang bermasalah. Mahasiswa yang terlambat masuk kelas, mahasiswa yang terlambat bayar SPP, yang tidak naik kelas, itu semua ditangani oleh guru BK. Bahkan siswa yang sering melakukan konflik atau perkelahian, ya kan, yang digigit lah, siswa digigit itu selalu masuk ke ruang BK. Nah, guru BK kalau udah berjalan keluar kelas, siswa takut sekali. Takut kenapa? Takut tadi itu dimasukkan ke ruang BK. Nah, kemudian tindakan apa yang diberikan guru BK? Ya paling itu hukuman kan. Nah, ibu kenapa ini? Padahal inti dari BK itu kan memberikan bimbingan. Ya, arahan. Apa tuh bimbingan? Memberikan arahan, pendampingan, ya kan gitu. Konseling itu suatu proses interaksi dialog. Harusnya di situ kan ada dialognya kan. Dalam dialog itu interaksi yang terjadi akan menemukan suatu hal-hal positif dari anak yang tadinya degil atau nakal jadi tidak, gitu kan. Dari yang sering dia terlambat jadi tidak terlambat. Anak-anak yang sering tidak mengerjakan tugas jadi sekarang aktif. Anak yang tadinya tidak naik kelas jadi dia berprestasi, aneh gitu ya. Nah, dari bayangan ibu tuh begitu kan. Tapi kesannya itu takut gitu ya. Apa sih sebenarnya BK itu kan? Nah, masalah ibu kuliah ngambil S2 itu di Bandung dan ibu konsultasi dengan pimpinan, ternyata kita memang perlu dosen BK karena nanti dari dosen BK inilah yang menyampaikan ilmu tentang teknik konseling yang sebenarnya itu seperti apa yang bisa diterapkan oleh guru-guru BK yang ada di sekolah gitu ya. Nah, itu sana belajar. Kalau di Bandung itu memang guru BK dan pengembangan BK itu sangat luar biasa. Sekolah itu memfasilitasi, ada pengembangan diri, bimbingan karir, sampai orientasi. Itu di sekolah-sekolah yang populer di Bandung itu mereka menerapkan BK itu memang benar-benar bisa menjadikan mengembangkan pribadi pada anak-anak. Iya, mereka malah senang dengan guru BK gitu, kebalikannya gitu kan. Malah ibu bilang, wah ini bagus sekali. Jadi kalau ibu pernah melakukan penelitian untuk tesis ya, penelitian tesis ibu itu di SMA negeri di Bandung, karena sengaja ibu mengambil lokasi di sana karena ibu ingin mempelajari ya seperti apa penerapan BK di sana. Nah, akhirnya dalam satu kesimpulan hasil penelitian ibu itu menunjukkan memang layanan konseling itu suatu program yang memang harus ada di lembaga pendidikan, terutama sekolah-sekolah, yang tujuannya membantu sekolah dalam mengembangkan prestasi siswa-siswa yang ada di sekolah itu. Nah, dari selesai studi S2, ibu langsung ingin menguasai ilmu konseling itu menjadi suatu profesi yang memang secara kenyataannya realitas itu sangat diperlukan di masyarakat. Jadi mengambil S3 ibu tetap mengambil di Universitas Negeri Malang. Pilihan ibu mengambil ke Universitas Negeri Malang karena di sana pengembangan untuk BK itu juga sangat bagus sekali. Jadi setelah ibu studi di sana, memang BK salah satu dari prodi BK itu yang memiliki akreditasinya adalah A, ya BK. Banyak sekali pengetahuan ibu dapatkan. Ternyata ruang kajian riset pengembangan untuk program studi BK itu tidak hanya
menelusuri tentang hal-hal yang berkaitan dengan persoalan kasus-kasus siswa. Nah, sampai ada tulisan ibu itu bagaimana mengatasi memberikan layanan konseling behavioral pada anak-anak tanpa kekerasan. Layanan konseling behavioralistik pada anak tanpa kekerasan pada anak-anak yang melanggar atau anak-anak yang melanggar peraturan-peraturan di sekolah atau anak-anak yang nakal lah ya, anak-anak yang bermasalah gitu di sekolah. Nah itu sampai ibu tuliskan dalam satu tulisan di satu artikel, sampai juga ibu sampaikan di satu core paper di Universitas Pelita Harapan di Surabaya. Jadi tulisan itu sangat diminati ya, artinya semua orang berusaha, oh ternyata di dalam layanan konseling behavioral itu bisa melakukan suatu menyelesaikan kasus siswa tanpa kekerasan, tanpa memberikan hukuman gitu. Jadi mengubah perilaku ya, Kurumbolz, Skinner, Pavlov itu kan tokoh-tokoh dalam teori behavioral. Yang kalau Pavlov kan kita lihat dia dengan menggunakan anjing ya kan, dikasih makanan kan, kemudian Pavlov ya, kemudian dilihat perubahannya sehingga dia tahu setiap jam-jam dia tuh jam 12 misalnya, walaupun tidak dikasih makan tapi air liurnya keluar. Bukan itunya yang mau kelihatan, tapi perubahan perilakunya. Binatang saja kalau diberikan satu treatment yang sifatnya intensif, kemudian kan, dan itu selalu dilakukan, nah itu akan mengubah perilaku anjing tadi yang tadinya makannya tidak beraturan, dia walaupun sudah makan, kalau lihat makanan lain masih juga mau makan gitu kan. Nah ini binatang. Nah sekarang kita adopsi, bagaimana mengubah perilaku tadi, perilaku siswa yang mengalami penyimpangan perilaku dengan konseling behavioral itu. Nah itulah satu perjalanan studi ibu ya, sampai ibu menyelesaikan doktor tahun 2020 kemarin. Nah itulah sekedar informasi untuk riwayat panjang kenapa ibu menyenangi ini. Dan sekarang kalau tahun kemarin ibu diberikan amanah sebagai sekretaris senat lembaga senat IAIN, nah, tapi tahun ini ibu diberikan amanah sebagai kepala pusat pengabdian kepada masyarakat di IAIN Pontianak. Nah tadi kegiatan itu ada KKL kan, kemudian tadi ya Ramadan, kemudian ada tadi ekspedisi Borneo, ada kegiatan KKL Nusantara, ada bimbingan keagamaan di daerah perbatasan, ada juga KKL itu yang antar negara, jadi ada kerjasama dengan Malaysia, kemudian juga berencana ke depan mungkin dengan Thailand, dengan Brunei gitu. Jadi kita bagaimana kita mengemas suatu program pengabdian masyarakat itu yang memang memberikan manfaat untuk masyarakat secara luas. Nah, jadi mungkin bisa kembali ke topik kita ya. Oke, bicara tentang pengabdian pada masyarakat luas Indonesia tadi Bu ya. Apa yang kemudian jadi alasan ibu ya fokusnya ke situ tuh pengabdian pada masyarakat luas Indonesia? Apakah kemudian kalau saya lihat juga ya di lapangan kan sekarang kan banyak kemudian mahasiswa-mahasiswa yang memang ngadain kegiatan pengabdian nih. Cuma terkadang kalau yang saya lihat tuh dampak dari pengabdian itu tuh nggak sampai Bu. Jadi mereka itu kebiasaannya adalah membuat program yang senior-senior terdahulu buat itu. Jadi mengadopsi program senior sebelumnya baru diadopsi secara baru. Cuman mereka tuh nggak ada kemudian melihat potensi daerah, masalah yang dihadapi masyarakat tuh nggak ada. Jadi apa yang jadi alasan ibu ngadain pengabdian masyarakat luas Indonesia tuh tadi apa? Yang pertama itu melihat historis ya, dari sejarah KKL itu kegiatan KKN ya, atau kuliah kerja nyata. Waktu ibu jadi mahasiswa kan namanya KKN. Itu selalu melakukan rutinitas membangun, buat bantu nebas-nebas, ya. Membersihkan kuburan, membersihkan musola, kemudian jalan-jalan, bikin pelang-pelang nama, gitu kan itu. Nah, itu lama loh, itu 3 bulan dulu. Kok dulu lah zaman ibu kan.
lama sekali rasanya itu kan, berada sampai kita rasanya kenal betul dengan lingkungan mas. Tapi ya itu kerjaannya itu antara posko dengan masjid, kemudian itu di lapangan ya itu paling kepala desa itu situ saja kan. Nah kegiatannya apa? Itu memang seperti yang kamu katakan tadi ya. Jadi tidak rutinitas mengikuti program terdahulu gitu kan, kakak terdahulu. Nah itu. Nah kemudian Ibu tahun 2006, 2000 sampai 2008 ya maksud. Ibu pernah menjadi kepala lembaga LP, dulu namanya P3M, Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat. Nah di sana Ibu mengikuti program pengabdian masyarakat yang dikembangkan secara nasional oleh kementerian itu ya, dengan menggunakan participatory action research. Nah, itu ya, participatory action research itu suatu teknik atau metode penelitian yang dilakukan bersama-sama masyarakat. Gitu. Partisipasi masyarakat. Ya, jadi melibatkan masyarakat. Kalau KKN kan biasanya kan hanya mahasiswa. Iya benar. Paling ya itu Pak RT, kan? Itu yang itu paling banyak ya mahasiswa lah kan yang punya program gitu. Sementara masyarakat tuh tidak terlibat secara menyeluruh. Nah di sana Ibu selama 1 minggu berada di kampung di Solo, namanya tuh Desa Wonogiri, Desa Giriwoyo, Kecamatan Wonogiri, itu di pelosok ya, di dusun. Lalu Ibu mengikuti program yang dikembangkan oleh salah satu teman-teman kita dari Surabaya gitu kan, dan dulu kan nama mereka masih IAIN, kita kan masih STAIN dulu, STAIN ya, sekolah tinggi ya, sudah IAIN ya. Nah, kemudian mengikuti apa sih? Nah itu tadi pengabdian berbasis riset. Nah, pengabdian itu adalah suatu bentuk kegiatan mengabdi. Mengabdi itu namanya membantu memberikan kesejahteraan pada masyarakat, mengubah pikiran masyarakat, ya kan, mengubah konsep dasar dari persoalan-persoalan masyarakat, problematika di masyarakat yang cenderung masyarakat itu kan statis ya, tidak dinamis kan. Pergerakan itu dia tidak dinamis tapi statis, hanya dia makan yang penting hari ini cukup makan. Nah, bagaimana ke depannya pendidikan, mengubah pola hidup dan sebagainya itu belum kan. Nah, akhirnya kita berada di sana itu benar-benar kita berada di rumah kampung-kampung. Di sana ditempatkan masing-masing ya, rumah. Kemudian yang kita lakukan adalah tadi melakukan pengkajian. Riset itu, pengkajian itu berapa? Kita melakukan dialog. Nah, kemudian kita mewawancara masyarakat. Siapa masyarakat yang di satu kampung itu? Banyak kampung itu sepi. Mana anak-anak muda, orang-orang muda ini banyak di sana tuh yang tinggal adalah nenek-nenek, ya, orang-orang tua lansia yang mengasuh anak-anak kecil. Rupanya pada orang tuanya mereka menjadi TKI, TKI itu di sana ditemukan ya. Akhirnya juga lahan-lahan kebun banyak dijual kepada rentenir ya, kemudian nanti mereka menjadi buruh di tanahnya sendiri. Jadi akhirnya itu yang kita temukan waktu itu. Persoalan mendasar masyarakat itu ternyata masyarakat tidak memahami bahwa sawah, ladang yang mereka punya itu kan aset. Iya, benar. Tapi ini dijual kepada rentenir karena hutang tadi itu kan, karena memenuhi kebutuhan kan. Begitu dia harus tidak bisa membayar hutangnya, dia menjadi buruh di tanahnya sendiri. Itu hampir 70% itu masyarakat itu mengalami seperti itu di desa itu ya. Karena di sana Ibu lihat tuh, kalau dilihat padi itu kan sawah tuh banyak, kemudian buah-buahan. Kalau di Jawa itu buah-buahan tuh paling itu ya mangga segala apa tuh. Ini milik siapa ini? Rupanya bukan milik dia lagi, milik nanti atau orang lain ya kan. Bahkan itu bisa jadi orang-orang kota besar yang membeli tanah-tanah mereka tadi. Kemudian jika mereka ini diberikan pinjaman. Nah, macam-macam lah pinjaman kan, karena udah melihat dalam skala besar, dihargai tanahnya sekian, dia tidak mampu bayar nanti. Nah itulah.
kita membuat satu program pencerahan bagaimana pentingnya kita memelihara aset yang ada di sana kan. Nah, kemudian kita membuka layanan banyak yang buta huruf. Nah, pengabdian kemudian kita lebih utamakan kepada keaksaraan fungsional. Banyak yang tidak sekolah. Pendidikan itu tingkat pendidikan sangat rendah. Pendidikan itu sangat rendah sekali ya. Akhirnya kita membuat programnya dari lapangan. Satu hari kita berada di lapangan menemukan wawancara. Siapa yang mau kita wawancara? Masyarakat. Di rumah kan nggak ada. Kita cari masyarakat kita ada di mana, di pasar. Kita wawancari masyarakat ada di pasar. Kemudian di kebun kita wawancari mereka. Bapak Ibu sedang di sawah, kenalkan kami ini dari ini. Apa yang Bapak lakukan ini? Ya ini nak bertanam gini-gini kan. Berapa luas tanah Bapak? Ini luas Pak, tapi saya bukan punya Bapak. Karena Bapak kemana gitu kan? Akhirnya ditemukan. Kemudian 2 hari kita melakukan tadi pengkajian ya, wawancara, survei, melakukan observasi. Hasilnya kita rembukan. Kemudian kita diskusikan. Pulang ke posko kita diskusikan. Ternyata di daerah ini persoalannya begini. Nah, sekarang kita ingin membuat mempetakan program. Kita mengundang kepala desa, Pak, kalau kami ingin melakukan, sepertinya masyarakat di sini banyak yang buta huruf. Kegiatan program kami akan melaksanakan kegiatan memberikan bimbingan keaksaraan fungsional. Nah, Bapak bisa memberikan data jumlah masyarakat yang akan kita ikutkan dalam program ini. Gitu. Hanya mereka banyak datang dan bisa menyiapkan posko untuk kegiatan kami. Nah, disitulah kita mulai melibatkan mahasiswa, berbagai macam program studi kan. Lalu pada saat kita melakukan kegiatan tersebut, masyarakat itu kita minta pendapatnya. Nah, sekarang bagaimana? Nah, untuk menjadi tenaga pembimbing mereka adalah bukan kita lagi nanti, tapi anak-anak muda yang ada di sana. Nah, di sekolah di desa itu kan ada anak-anak yang SMA, ada anak SMP, mungkin ada mahasiswa. Nah, mereka ini kita undang. Nah, potensi namanya. Jadi pengabdian berbasis riset itu pertama tadi kita menggali potensi yang ada di daerah itu. Siapa potensi itu? Adalah para generasi muda, ya kan? Tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, anak-anak muda yang kreatif. Nah, yang kedua, baru kita mencari problematika yang terjadi di desa itu apa, problemnya apa, dibuatlah rumusan masalah. Nah, dalam riset kan begitu, ada latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat kan, baru kita cari teori, baru kita metode apa, itulah metode PAR itu digunakan, ya kan, membuat perencanaan, kemudian sampai kepada kita melakukan observasi, sampai proses tindakan, sampai refleksi, melakukan evaluasi gitu. Dari hasil-hasil di sana, setelah kita temukan tadi potensi itu, kita berikan dia pembinaan. Adik-adik, sebentar lagi kami akan pulang. Kami akan kembali ke desa, ke kota, kembali ke kampus. Sekarang desa ini menjadi tanggung jawab kamu semua, karena kamu adalah generasi muda yang akan mengembangkan desa ini. Nah, kamu sudah punya kemampuan bisa membaca, menulis, dan sebagainya. Nah, ini masalahmu di desa ini. Sekarang kita sudah membuat program keaksaraan fungsional ya, untuk membebaskan buta huruf. Yang mengajari nanti kamu. Kita hanya memberikan contoh ya. Jadi sosial modeling yang kita berikan itu caranya seperti ini. Nah, itu sebenarnya pengabdian yang berbasis riset itu begitu. Nah, secara luas, sebenarnya masyarakat kita semuanya selalu melakukan pengabdian, baik secara terkoordinir maupun tidak, dilakukan secara pribadi maupun kelompok. Yang dilakukan pada anak-anak IKN ini, informasi kreatif terkini ini, itu juga pengabdian deh. Kamu lakukan pengabdian. Nah, iya. Jadi dalam PMA Peraturan Menteri Agama nomor 4 itu tahun 2020 menjelaskan bahwa pengabdian masyarakat itu melibatkan masyarakat, mahasiswa, dan juga dosen. Itu untuk lingkungan perguruan tinggi ya.
Nah, sedangkan di peraturan menteri, dalam menteri secara umum ya, menteri itu menjelaskan juga ada peraturan nomor 3 tahun 2020 yang menjelaskan bahwa pengabdian masyarakat itu harus berdasarkan pada berdasarkan dari hasil proses ya, pertama dari hasil, kemudian dari proses, kemudian dari isinya dulu, standar isinya itu apa, yang mau dilakukan itu apa gitu. Jadi yang mau dilakukan ini standar isi ini harus dilakukan dengan riset dulu. Jadi kita mengamati dulu, melakukan wawancara dulu kepada masyarakat, apa yang mereka alami sekarang ini gitu. Persoalan apa yang paling urgent yang terjadi di masyarakat gitu. Nah, banyak hal, masalah perekonomian kah, masalah sosial keagamaan kah, masalah bimbingan keagamaan kah, ya kan? Mungkin kok anak-anak muda dia berkaitan dengan ini dengan media, ya kan? Bagaimana menjadikan media itu menjadi hal yang positif, bukan untuk hanya sekedar mengisi waktu luang, ya kan? Tapi menjadikan itu untuk pengembangan dirinya, nah gitu. Sampai IT itu bimbingan itu akan diberikan kepada para mahasiswa atau teman-teman ataupun para generasi muda yang memiliki kemampuan di bidang itu. Nah, banyak sekali tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat yang melakukan pengabdian. Dan pengabdian yang mereka lakukan itu cenderung menjadi berhasil, sukses, dan populer ketika dia melakukan pengabdian itu dengan berbasis riset. Dia memberikan ceramah atau memberikan bimbingan, layanan, konseling, apapun namanya, pengabdian ya, dalam konteks pengabdian. Terlebih dahulu dia memahami dulu, saya mau melakukan pengabdian di desa A atau wilayah A atau di provinsi A, B, C, D misalnya. Kita riset dulu, pahami dulu di sana ada apa, budayanya bagaimana, masyarakatnya apa? Ya, terutama budayanya kan, potensi daerah di sana apa. Nah, kemudian budayanya bagaimana. Nah, kemudian persoalan yang terjadi di sana itu apa. Nah, ketika seorang tokoh agama, masyarakat, atau anak-anak muda kreatif datang ke sana menyampaikan program yang benar-benar diperlukan oleh mereka, ini kan matching ya. Jadi connect nantinya. Komunikasi yang dibangun juga menjadi sangat connecting sekali ya, karena tadi menyentuh persoalan langsung. Jadi tidak hanya sebatas menghabiskan anggaran saja. Kebanyakan sekarang gitu Bu ya, apalagi di Kalbar. Saya dulu pernah tuh Bu, ngadain pengabdian di Pulau Kabung. Nah, kebetulan kan satu gugusan pulau sama Pulau Lumputan kan. Nah, jadi kemarin pas saya di BEM tuh kita ngebuat programnya tadi Bu, berbasis masalah sama potensi daerah. Nah, jadi ternyata yang jadi problem di desa Pulau Kabung itu pertama mulai dari tangkapan ikan sama potensi, sedangkan potensi daerah untuk pariwisata ini kan tinggi tuh ya, daerah pulau. Ternyata masyarakat di sana tuh nggak ngerti bagaimana kemudian mengembangkan pariwisata. Nah, kebetulan saya di geografi ada makul pariwisata kan, geografi pariwisata. Jadi saya ngasih penyuluhan lah, bukan penyuluhan gimana sih cara mengembangkan daerah ini jadi daerah pariwisata, apa saja yang mesti dilakukan. Jadi dari situ tuh dikonekkan Bu, dikoneksikan dengan program dari pemerintah Kabupaten Bengkayang misalnya. Ternyata di Pardanya rencana pengembangan daerahnya ternyata untuk pengembangan daerah pariwisata itu ada. Jadi kita masuk di situ kan. Jadi kita masuk di situ, kita mengarahkan masyarakatnya untuk membentuk Pokdarwis ya, Pokdar wisata, terus kita ngasih penyuluhan bagaimana caranya mengolah hasil tangkapan laut, karena kalau di sana tuh hasil tangkapan lautnya tuh memang misalnya melimpah nih, mereka tuh bingung Bu mau dijadikan apa gitu. Nah, jadi kita arahin buat produk UMKM lah ya pada masyarakat sana, misalnya buat kerupuk teri, kerupuk udang dan sebagainya. Jadi memang berbasis riset Bu. Iya, berbasis riset. Itu sudah dilakukan ya, cuma orang tak tahu namanya, pokoknya ginilah kira-kira. Jadi itu tuh memang programnya bukan dari kampus Bu. Jadi dari organisasi di lingkungan Untar. Kita yang berinisiatif sendiri. Jadi memang nggak ada bimbingan dari dosen dan sebagainya. Jadi nah, inilah sebagai kepala pusat pengabdian masyarakat, Ibu mencoba untuk menerapkan ini ya.
supaya nanti benar-benar program yang dijalankan ini kan salah satu prosesnya, proses sesuai dengan menteri, arahan menteri itu memberikan manfaat untuk masyarakat, mensejahterakan masyarakat, ya kan, mengubah pola pikiran masyarakat yang tadinya tidak bisa berpikir statis jadi dinamis gitu. Nah, kemudian hal penting juga yang harus kita perhatikan dalam pelaksanaan pengabdian itu, kita melakukan pembinaan, jangan hanya bukan kita yang langsung, tapi kita mengambil potensi daerah tadi, kita berikan dia bimbingan. Yang kita bimbingan itu adalah para potensi daerah ini, generasi muda, tokoh-tokoh agama kan. Nah, ini para pimpinan, pemuka kepemimpinan di daerah itu kita berikan dia pelatihan. Nanti yang akan melaksanakan itu kegiatan pengabdian seterusnya adalah mereka. Jadi mereka memberikan bimbingan kepada masyarakatnya sendiri. Kita hanya kita terus-menerus di situ. Kita tuh tidak, kita hanya membantu aja, mendampingi ya, pendampingan. Nah, di perguruan tinggi itu ada program pendampingan, ada program pengabdian, ada program penelitian, yang semuanya itu bertujuan untuk membantu masyarakat. Hanya tinggal kembali kepada lembaga dan pribadi ya, personal dalam melaksanakan kegiatan ini, supaya kegiatan dilaksanakan itu benar-benar membawa berkah, banyak kebaikan untuk masyarakat secara luas, ya kan, dan juga membawa rezeki untuk mereka, gitu kan. Karena Allah itu juga menegaskan, jika kita memberikan kebaikan kepada seseorang, Allah akan memberikan banyak kebaikan untuk kita kan. Nah, bagaimana kita juga membangun kerjasama yang baik kan? Nah, Allah juga memberikan penjelasan ya bahwa bantulah lewat ta'awanu bil ma'ruf wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Ta'awanu bil ma'ruf itu bergotong-gotong royong ya, berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan, dan jangan kita melakukan berbondong-bondong untuk melakukan kejahatan. Jadi bekerja sama, maksudnya ta'awanu bil ma'ruf, tolong menolong dalam hal kebaikan, dan jangan tolong menolong dalam hal keburukan. Itu kan penekanan untuk pengabdian ya. Jadi pengabdian adalah suatu bentuk bantuan, bimbingan, arahan kepada masyarakat secara luas. Nah, jika kita secara personal pribadi memberikan manfaat kepada orang banyak, Allah akan tentunya memberikan berkah, banyak kebaikan juga untuk kita. Memudahkan urusan orang lain, Allah akan memudahkan urusan kita. Membuka rezeki pada orang lain, itu kan membuka rezeki kan. Nah, jadi mereka tahu dia cara menggarap tanah seperti ini. Jadi tadinya tidak bisa membaca jadi bisa membaca, dia bisa membaca dia bisa bekerja. Itu kan peluang rezeki nanti untuk mereka. Allah akan juga memudahkan segala urusan kita. Jadi mungkin itu gambaran yang paling real ya untuk masyarakat secara luas. Jika kita ingin melakukan kegiatan-kegiatan pengabdian, apakah di media sosial, apakah di sekolah, apakah melibatkan masyarakat secara luas, ya, memberikan layanan hukum, memberikan bimbingan, penyuluhan, itu kan semua bentuk pengabdian. Nah, awalilah kegiatan itu dengan melakukan satu riset atau kajian yang berkaitan dengan potensi yang ada di daerah atau potensi yang ada di masyarakat atau di komunitas tertentu, sehingga benar-benar program pengabdian itu bisa memberikan manfaat yang sangat luas pada masyarakat yang menjadi pendamping kita. Gitu. Boleh sambil diminum Bu? Terima kasih. Bicara tentang pengabdian Bu ya, memang pengabdian kan sekarang memang jadi fokus penting Bu ya dari pemerintah sendiri. Apalagi kan tujuan dari Pak Jokowi itu bagaimana kemudian kita tuh bisa membangun negara dari desa Bu ya. Nah, itu tuh yang cuman kan dari program itu otomatis ada anggaran kemudian disalurkan ke kampus-kampus karena kampus mempunyai banyak sumber daya mahasiswanya. Anggarannya betul, SDM-nya ada. Nah, dari sekian banyak pengabdian pada masyarakat yang Ibu lakukan di Kalimantan Barat Ibu khususnya, yang jadi problem besar masyarakat Kalimantan Barat itu apa Bu? Pertama adalah sikap untuk memperbaiki ya, melakukan perubahan ya, change of transformation ya, mengubah satu perilaku transformasi dari kehidupan yang tadi Ibu katakan statis jadi menjadi dinamis,
itu kan perlu dorongan secara pribadi. Contohnya, kemarin Ibu bersama mahasiswa melakukan kegiatan kampung riset di Teluk Batam. Nah, ketika kapal kami sudah merapat di dermaga Teluk Batam, kita mulai menyebar. Ada 70 orang mahasiswa dan dosen kita sebar di 4 posko. Di berapa posko lebih itu banyak ya. Dan kita di situ karena kegiatannya adalah riset, bukan pengabdian ya, tapi riset, murni riset. Nah, itu kita mengkaji segala macam persoalan dan potensi membuat profil desa. Pertama kali yang Ibu lihat adalah di pasar. Oh iya, di pasar. Ya, Ibu selalu kalau ke lokasi membimbing mahasiswa, Ibu selalu bawa, oke, besok kita kemana Bu? Kita ke pasar. Ngapain kita ke pasar Bu? Kamu amati, wawancara dengan seluruh masyarakat, apa yang hasil kebun ya, hasil laut sumber kan sumber alam atau hasil dari mata pencarian ya, hasil kebun, hasil panen apa yang ada di pasar ya. Yeah. Nah, pergilah kami. Apa? Ibu mau cari jagung tuh nggak ada. Iya, nggak ada Bu. Jagung. Kemudian Sukadana baru ada nih. Jagung tak ada. Ubi, kan? Ubi kayu gitu kan. Yeah. Maksud Ibu tuh, Ibu mau beli malam mau direbus biar dimakan di posko kan? Ayo, kenapa kita mungkin di sana Bu? Ayo kita sana cari kan. Loh, kenapa tidak ada jagung ya kata Ibu? Kalau di Rasok, di tempat kalau di Rasok kan semuanya ada. Iya, Itu lebih keren. Ini kan Pak, ini wilayah katanya transmigrasi juga. Ini kan banyak juga ya orang-orang Jawa itu banyak daerah ini kok aslinya apa gitu kan, sampai ini banyak Melayu, kemudian ada Madura, ada juga Bugis. Cina. Ya, orang Jawa juga banyak. Nah, Jawa ini ada kan dari mereka kan ada transmigrasi dulunya Bu, ini desa ini dulu ada transmigrasi Bu. Oh, nah tapi kenapa yang paling banyak adalah walet? Oh iya, walet. Sepanjang jalan walet semua. Iya, walet dengan karet. Kelapa ada tapi tidak ada. Pohon karet tuh banyak. Kelapa sawit tuh hampir di perkebunan di wilayah itu kelapa sawit ya. Walet itu rumah tempat tinggal aja dijadikan untuk walet. Tuh kata Ibu di atas misalnya lantai 3, lantai atas tuh dan untuk walet, di bawah ini tempat tinggal. Apakah tidak berbahaya ini gitu? Mungkin tidak sampai ke sana, yang penting bagaimana kita bisa mendapatkan keuntungan, menjadi mata pencarian. Yang paling gampang tuh ini Bu, gitu kan? Karena kita diam-diam saja, mereka datang sendiri gitu. Kita menyiapkan fasilitas untuk waletnya aja. Kasih makan ke walet gua. Nggak ada kayaknya, dia makannya dari buih-buih gitu kan, buih-buih dari pantai, dari air itu kan. Muara Bu. Ya, kenapa nggak diteliti ya gitu ya kata Ibu? Kan kenapa Bu sekarang hasil walet tidak seperti dulu gitu kan, agak kurang. Kenapa kurang? Kayaknya waletnya sudah berkurang gitu. Mungkin dia bosan kali kata mahasiswa. Ya makanannya itu coba dikasih makan lain. Jadi sambil bercanda lah ya sama kawan masyarakat yang pengusaha walet gitu ya. Ada rumah orang bagus rumahnya itu kayak ruko ya. Loh kok sepi ya rumahnya? Wah itu bukan tidak dihuni kata. Loh siapa mau lihat walet itu katanya. Wah kayak sekali itu ya pengusaha ini kalau bikin rumah walet sampai dicat, ada warna merah, warna biru gitu, pakai seperti rumah tempat tinggal ya. Wah Ibu bilang, apa juga pengusaha walet, banyak untungnya Bu gitu kan, dalam sebulan bisa puluhan juta gitu. Oh iya, nah sekarang coba ditangkap gitu burung walet tuh bilang ya kan, dites. Kamu selain makan ini bisa nggak dikasih makanan lain supaya dia mungkin lebih bagus ya? Itu belum lakukan apa persoalannya kan juga belum sampai ke sana ya. Cuman yang menariknya walet-walet yang banyak itu memang di daerah pantai ya. Iya Bu, daerah Muara, daerah gitu kan. Karena memang Teluk Batam kan memang di pinggir Muara. Jadi itu tempat bersandarnya para kapal. Jadi kalau jam 5 sore itu kita suka pergi ke dermaga, macam-macam jenis kapal itu ada di situ.
Nah kemudian dari sana mereka akan menuju ke Sukadana dengan Sampai Sukadana, jalur darat. darat gitu. Wah sebenarnya desa ini luar biasa. Iya, potensinya luar biasa. Cuma sekarang masyarakatnya karena tadi udah ada wallet, jadi dia tidak kepikiran mau mengembangkan usaha yang lain, ya kan? Nah juga kulinernya. Oh iya, kulinernya Kulinernya juga. Oh kamu tahu? Kamu mana di sana? Saya sering biasa ke sana. Oh, kulinernya tuh apa khasnya sampai ibu? Ayo kita sekarang kita jajan gitu. Mana bu? Kita lihat makanan khas sampai ibu pergi itu dari depan dermaga sampai masuk ke daerah kampung kamu itu kan, banyak tidak ada yang buka warung di kampung-kampung itu kan. Gorengan tuh gitu kan. Sedikit. Coba khasnya gorengan ini apa? Dia model itu macam model pisang goreng yang kremes kan. Yeah. Kan belum ada dia gitu, pisang goreng kremes dikemas lah ya. Tapi pisang juga susah di sana. Jadi sampai ibu bilang, ibu udahlah, kalau jagung tak ada, ubi tadi kita cari pisang. Dia kata, oke bu, kita cari pisang, kalau cari pisang. Nah, tapi jangan lupa kita wawancara ya dengan masyarakat sana. Nah begitu kita menemukan kita anak-anak, bu ini ada pisang bu, pisang apa ini? Namanya pisang susu katanya. Lalu ini dari mana? Ini bukan dari Telobatan bu, dari Pontianak kata. Loh, mana pisang khasnya kan ya? Juga susah. Jadi yang dijual kita lihat yang digoreng itu memang benda kecil-kecil gitu kan. Kalau kita kan yang udah dikemas, pisang kremes kan besar, kemudian di tipis gitu ya. Nah sekarang apa? Tempe apa gitu. 1 minggu itu kita merasa kurang. Karena 1 minggu kita bersama ibu itu selama ya hampir 8 hari lah ya di sana bersama para mahasiswa ya. Kalau sudah oke, hari ini malam habis maghrib kita diskusi di itu kan nginapnya kita di kantor desa ya. Nah, ayah apa hasilnya tadi pagi kamu pergi? Bu, saya di sini. Saya pergi bu sampai mencari budaya apa tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh adat gitu, tokoh adat. Jadi budaya di sini ada begini. Oh ya oke. Nah itu kan menjadi menarik kan. Pada saat penutupan ibu sampaikan itu kepada kepala desa, perangkat desa, bapak-bapak, ibu-ibu perangkat desa gitu, hasil dari riset yang kami lakukan ini ternyata di sini tuh punya potensi luar biasa gitu ya. Nah kemudian saya juga tidak melihat aktivitas anak-anak mudanya ya. Ini kemana mereka ya? Pontianak ada kumpul-kumpul, mau apa kerjaan gitu ya, sampai si ya temannya Saiful dan temannya bertambah kan ada 2 orang. Kalian lihatlah itu ada anak-anak kumpul di sana, apa yang mereka kerjakan gitu kan. Nah jadi riset-riset yang murni yang baik itu kita adalah ke lokasi tadi. Nah, jadi tidak mengawang-awang pada teori kan, kita mengikuti apa yang mau kita kaji kan. Misalnya tentang budaya, kita carilah teori tentang budaya, itu kan hanya sebagai acuan menulisnya saja. Tapi konten dari suatu pengabdian atau penelitian itu ada sesuatu yang terjadi di masyarakat. Nah itu yang menarik kita tulis kan, diangkat. Jadi penelitian itu benar-benar murni penelitian yang ada di bidang pendidikan apa, di bidang sosial keagamaan itu kan kegiatan-kegiatan sosial keagamaan itu banyak, kegiatan organisasi di situ apa, kegiatan keagamaannya apa, kegiatan kemasyarakatannya apa kan. Masyarakat itu selain masjid apalagi tempatnya ini, mungkin ada tempat-tempat komunitas warga masyarakat apa, dari anak-anak muda kan, dari bapak-bapak, ibu-ibu, ada enggak? Kayaknya belum sampai terlihat gitu, belum terlihat betul. Nah kemudian berlanjut di ekspedisi Borneo, ibu pergi ke Sanggauledo. Sanggauledo itu wilayahnya kecil tapi masyarakatnya sangat kreatif. Nah mungkin karena tadi transportasinya ya, kalau ke Batam itu kan harus sebelah sungai ya kan, itulah yang membuat jauh jalan hancur, jadi komunikasinya itulah. Ibu bilang kenapa jadi seperti ini, mungkin salah satunya karena transportasi darat, laut ini mahal. Jadi bagaimana mau komunikasi, mau menjual barang hasil panennya kan ke sana perlu biaya, malah mungkin antara ongkos kirim sama tanamnya lebih mahal. Inilah yang menjadi persoalan penting kenapa ini menjadi tidak ada gitu. Nah kalau di
Jadi makanan Sangaledonya di mana tuh? Sangaledo itu Di di kecamatan Sanggauledo, bukan di kotanya. Bukan di kota Sanggaunya ya. Nah, jadi di situ itu dari kuliner saja mereka sudah menjual makanan yang persis sama di kota Pontianak. Ada bakso bermacam-macam jenis ya. Kemudian ada tadi apa yang pentol itu, ada mie ayamnya, ada mie gorengnya ada. Tapi kalau di Teluk Batang itu tidak menemukan Nitya waktu mie goreng itu nggak ada gitu kan. Nah, kreativitas buburnya saja tuh kan juga sangat sederhana sekali gitu isinya, maksud ibu kan. Artinya ini kan satu pengembangan ekonomi, perekonomian di suatu masyarakat tertentu. Nah, begitu masuk, sebenarnya ibu juga dari Teluk Batang itu banyak potensi, mungkin ada potensi wisata, cuman tidak terjangkau karena tadi ya. tidak transportasinya ibu susah. Ya, jadi kalau di Sanggau itu dari ada air terjun, ya kan. Ibu mau menuju ke sana pun agak susah memang, kata teman-teman tuh ya. Nah, jadi selama 1 minggu juga di daerah ekspedisi Borneo itu, kalau ekspedisi Borneo kita melakukan pengabdian by riset ya. Jadi pengabdian itu kita lakukan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat di sana. Nah, apa yang mereka lakukan? Dia apa yang terjadi? Misalnya di sekolah itu memerlukan pendampingan untuk misalnya IT-nya. Nah, kan ada anak-anak mahasiswa kan ada rata-rata paham lah itu kan, itu mereka bagaimana membuat file ini gitu. Kemudian juga berkaitan dengan kegiatan perekonomian. Banyak sebagian besar mereka kan ada pedagang sayur, pedagang ikan gitu kan. Bagaimana dia bisa mengatur keuangannya? Karena ada anak perbankan syariah, prodi. Kamu kasihlah penjelasan gitu kepada masyarakat itu. Kurang waktunya nih kita nih, kata mana riset pada pengabdian. Nanti kita coba ajukan 2 minggu kita agak panjangkan. Jadi benar-benar kita memberikan pembinaan ya kepada anak-anak muda di sini yang belum tersentuh nih, anak-anak muda ya kan. Baru kita merekrut guru-guru karena kan terbatas waktu. Nah, kalaulah pola program ya, penelitian dan pengabdian masyarakat yang ada di perguruan tinggi itu semua berbasis pada riset tadi ya kan. Programnya berbasis riset, saya sangat optimis ya, yakin sekali banyak wilayah desa-desa terpencil yang terbantu. Dia tuh nanti akan berkembang. Percepatan pembangunan daerah, pembangunan desa, pembangunan nasional ini menjadi sangat terbantu sekali, dan program pemerintah untuk menjadikan pembangunan di wilayah desa itu bisa terpenuhi, tercapai. Nah, progresnya tadi dari perguruan tinggi dan juga ini media sosial ini. Nah, podcast ini juga memberikan manfaat luar biasa, mendukung kegiatan pengabdian karena kegiatannya harus diekspos, penelitian harus diekspos, ya kan? Nah, kedepannya memang harus ada kerjasama dari IKN dengan perguruan tinggi, ya semua se-Kalimantan Barat lah. Ketapang dihadirkan, Sintang dihadirkan, Sanggau, Kapuas Hulu, semua dari perguruan tinggi. Nah, sekarang mungkin bisa saja kita melihat sekarang nanti ada kesempatan teman-teman dari Universitas Muhammadiyah Pontianak. Apalagi persiapan kan nanti tahun 2023 persen penerimaan mahasiswa baru. Saya merasa optimis teman-teman dari IKN ini akan mendapatkan peluang semakin besar ya. Dengan kerjasama itu, dengan kontrak itu, ada sesuatu hal positif yang bisa jadi kontribusi untuk dari pengembangan ini. Mau membuat apa di sini? Itu kan semuanya perlu biaya. Ya kan, support biaya itu dari mana ya? Hasil kerjasama itu. Nah, itulah mungkin semoga memberikan manfaat ya teman-teman. Saya support loh kegiatan ini. Saya sebagai orang pertama, sebagai pendidik ya, sebagai orang yang berkecimpung di dunia pendidikan, tentunya punya harapan agar pengembangan masyarakat secara luas ini bisa semakin baik, semakin berkembang, terutama di Kalimantan Barat, tidak tertinggal dengan Jawa. Saya pernah tinggal di Malang 5 tahun, tinggal di Bandung 2 tahun kan.
melihat dan memperhatikan seperti apa perkembangan masyarakat di sana, percepatan perekonomian dan aktivitas anak-anak muda itu. Saya melihat nih kalau di Malang itu kreatif gitu. Kenapa Malang itu kota kecil? Dia kan kalau kota kabupaten. Sebenarnya itu wilayah Malang itu hanya dari Surabaya, dari Jawa Timur kan, bagian kecil dari Jawa Timur, dari Surabaya. Kenapa dia perkembangan pendidikannya sangat pesat, hampir sama dengan Jawa Timur, dengan kota Surabaya, bisa membangun perguruan tinggi yang luar biasa, megah, populer, yang diminati oleh orang-orang luar negeri. Jadi masyarakat luar negeri itu, masyarakat dari Eropa ada belajar di sana. Di kampus ibu itu banyak orang dari Australia ada yang belajar, apalagi se-ASEAN ya, belajar per-ASEAN tuh di negara wilayah ASEAN. Padahal itu kan hanya kabupaten kan. Nah, di UB itu Universitas Brawijaya itu, nah skalanya itu udah internasional mahasiswanya. Jadi kampus ibu tuh berhadapan dengan UB Brawijaya. Jadi kalau mau ke kampus UM ya melewati kampus UB. Jadi tahu kayak apa gitu suasananya kan. Nah, UB itu di Brawijaya kan. Favorit dulu. Ya. Kenapa dia kota kecil yang bisa mengembangkan pendidikan secara luas sampai masuk ke internasional gitu. Itu bisa saja kita kalau di Kalimantan Barat apa sih mau kita kembangkan ini? Nah, IAIN itu satu-satunya perguruan tinggi Islam negeri yang ada di Kalbar. Jadi perguruan tinggi Islam negeri itu hanya ada satu di IAIN Pontianak. Kalau di Kalbar. Di Kalbar. Kalau di wilayah belum ada perguruan tinggi Islam negeri, belum ada. Semuanya masih swasta. Kalau di luar? Kalau di lingkungan kabupaten belum ada yang negeri. Iya. Jadi acuan yang perguruan tinggi Islam yang swasta itu semua mereka melihat seperti apa model pengembangan untuk perguruan tinggi Islam negeri di IAIN Pontianak. Sekarang alhamdulillah mahasiswa kita sudah hampir mendekati 2.000 lah ya, 1.000 lebih sudah mahasiswa barunya. Nah jadi ya kalau dibandingkan dulu kan paling susah cari mahasiswa itu hanya berapa ratus. Sekarang program studinya ada 21 prodi baik di S1 maupun S2. Insya Allah nanti mungkin ke depan akan menjadi UIN, Universitas Negeri ya. Nah, Universitas Islam Negeri kita bisa membuka prodi-prodi yang umum ya. Nah, ini di program pendidikan itu ada buka tadris matematika, bahasa Inggris ada. Nah, nanti di bimbingan konseling itu kita mungkin nanti ada bimbingan kemasyarakatan, bisa kita buka pendidikan multikultural. Iya, pendidikan multikultural. Ya, betul program itu karena ini memang dibutuhkan oleh masyarakat, ya kan. Kalimantan itu tidak sama dengan Pulau Jawa. Pulau Kalimantan beda. Kalau lihat peta, ada Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, Pulau Jawa. Kan kita beradanya gitu kan. Nah, Pulau Kalimantan wilayahnya itu sebuah Kalimantan. Sulawesi dengan berbagai macam posisinya kan, area zona Sulawesi. Kemudian ada sampai ke Pulau Jawa yang panjang gitu kan modelnya kan. Nah, makanya Sabang sampai Merauke itu ada Kepulauan Riau juga. Kepulauan Riau itu masuk mana? Kepulauan Riau? Riau Sumatera. Sumatera kan, berarti di Kepulauan masuk wilayah antara Sulawesi dan Jawa ya. Di Kalimantan dan Sumatera. Kalimantan dan Sumatera. Nah itu di situ kita apa yang disampaikan Jokowi yang sering juga mengingatkan Indonesia memiliki 17.000 pulau-pulau. Dan pulau-pulau itu dengan keragaman budaya, bahasa yang berbeda-beda. Makanya saya sekarang sedang mengangkat satu kajian bagaimana pengabdian masyarakat itu bisa responsif pada budaya, melihat budaya yang ada di setempat ya kan. Gimana supaya pengabdian ini benar-benar bisa menselaraskan, memiliki komunikasi yang baik kan. Nah kita lihat tokoh-tokoh agama kita yang sangat populer, kalau berada dimanapun serasa di rumahnya sendiri kan.
Karena sentuhan budayanya dia memahami betul budaya ada di lokasi, tidak di tempat dia mau berceramah misalnya kan. Nah, Ustaz Somad itu disenangi seluruh wilayah. Kenapa? Dia mengerti, memahami budaya yang ada tata krama. Mau masuk ke Kalimantan ada istilah adat budayanya, Sulawesi ada budayanya, sampai kepada pulau-pulau Jawa dan sebagainya. Nah itulah pengabdian berbasis riset itu memberikan satu hal yang sangat menarik ya ketika pengabdian itu dilakukan. Menariknya karena program itu menjadi suatu program yang sangat diperlukan, menjadi need assessment-nya masyarakat ya, sangat dibutuhkan, diperlukan, ditunggu-tunggu ya. Jadi bisa menyelesaikan problem ya, menjadi solusi persoalan yang ada di masyarakat. Nah, semoga kegiatan pengabdian yang dilakukan oleh teman-teman semua yang sudah dilakukan dengan melakukan kajian-kajian terdahulu memberikan benar-benar manfaat yang besar pada masyarakat atau wilayah di mana dilaksanakan kegiatan pengabdian itu. Oke, nah Bu, sebelum kita akhiri podcast kita nih Bu ya, ada nggak Bu saran pada mahasiswa khususnya yang ingin melakukan pengabdian pada masyarakat Bu? Apa yang kemudian mesti mereka lakukan? Apa saja tahapan-tahapan sebelum turun kepada melaksanakan pengabdian? Ada nggak saran-saran? Pertama, jaga sikap atau akhlak ya. Akhlak itu kan berkaitan dengan pribadi ya. Tata krama. Tata krama itu ditampilkan lewat bicara, secara lisan, secara verbal dan non verbal. Non verbal itu gesture kan, gesture, gambaran tingkah laku kita. Nah itu pada yang non verbal tadi. Jadi kalau kita mau melakukan kepada para mahasiswa, pertama perbaiki pribadi kita dengan selalu menjaga etika, akhlak tadi. Kemudian yang kedua, pahamilah, ya kan, lokasi tempat mau dilaksanakannya kegiatan pengabdian, terutama berkaitan dengan budayanya, nilai-nilai keagamaan yang ada di sana, budaya yang ada di sana. Karena ketika kita sampai di lokasi dan bersentuhan langsung dengan masyarakat, kita sudah tahu, oh masyarakat ini budayanya seperti ini. Misalnya minum, ya. Ada di budaya tertentu kalau disuguhkan minuman tak boleh sampai habis. Nah, kalau habis itu nampaknya haus benar ya. Ada yang tidak. Tapi ke budaya kita, kalau orang minum habis kita senang kan? Oh berarti dia senang. Makan kalau disuruhkan makan, ada yang ditawarin kan? Terima kasih Bu, gitu kan ya. Senang sekali gitu kan. Nah, tapi ada yang tidak boleh sampaikan secara terbuka misalnya. Tidak baik itu, tidak sopan. Nah itulah budaya namanya. Kita perlu belajar dari semua itu. Ciri khas budaya yang ada di daerah itu menjadi hal yang penting untuk dipahami dan dipelajari, sehingga begitu kita bersentuhan dengan mereka tidak ada konflik, tidak ada persoalan di antara kita dan masyarakat. Nah, yang ketiga, program yang dibuat dan akan dilaksanakan harus benar-benar dilakukan sebelumnya dengan berbasis riset, ya kan, agar program yang akan dilaksanakan itu benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan juga menjadi solusi persoalan yang ada di masyarakat. Nah itu aja. Jadi, baik, terima kasih Bu atas segala penjelasannya terkait kegiatan pengabdian pada masyarakat berbasis riset. Nah teman-teman, tadi ingat pesan Ibu Fauzia ya, sebelum teman-teman turun ke lapangan untuk melaksanakan pengabdian, pahami dulu lokasinya, terus tata keramanya dijaga, terus pahami dulu pahami juga budaya masyarakat lokal ya, dan nilai-nilainya. Nah mungkin itu saja. Terima kasih kepada Bu Fauzia yang sudah sudi untuk hadir di podcast kita. Nah saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.